Oke, jumpa lagi di sini. Kali ini kita dapat servisan speaker aktif ya. Speaker aktif merek Asatron. Ini kata pemiliknya tidak bisa ngecas ya, tidak bisa isi daya karena speaker aktif ini menggunakan baterai ya, menggunakan tegangan DC ya. Oke, simak videonya sampai selesai. Apa penyebab dan bagaimana cara penyelesaiannya? Simak terus videonya. Sekarang kita buka dulu baut pada tutup belakang dari speaker aktif ini. Sekarang kita buka pelan-pelan saja. Seperti inilah isi dari speaker aktif merek Asatron ini. Speaker aktif ini tidak menggunakan trafo ya, dia hanya menggunakan PSU ya, menggunakan power supply. Karena permasalahan speaker aktif ini tidak bisa ngecas, yang perlu kita cek dulu, kita lihat keadaan baterai atau aki apakah masih bagus atau sudah rusak. Inilah penampakan baterai, karena speaker aktif ini menggunakan baterai kring ya, atau aki kring, menggunakan aki kring. Setelah kita lihat ternyata baterainya juga masih bagus ya, berarti permasalahannya ada pada power supply-nya ya. Sekarang kita cek, kita amati terlebih dahulu, mungkin ada komponen yang gosong atau rusak ya. Ini power supply-nya menggunakan trafo switching ya. Kita perhatikan komponen-komponen yang ada pada power supply. Karena di sini kita dapat servisan dua speaker aktif ya, tetapi beda merek dan beda juga kerusakannya. Sekarang kita lanjut untuk perbaikan speaker aktif merek Asatron lebih dahulu. Sekarang kita colokkan steker listrik ya, kemudian kita ukur tegangannya, apakah keluar tegangan yang menuju ke baterainya ya,
apakah masih bisa keluar atau tidak. Sekarang kita ukur kita colok terlebih dulu ya, kemudian kita ukur nanti di output power supply ini. Sekarang kita ukur tegangannya apakah keluar atau tidak dari output power supply-nya. Ya, ternyata di sini tegangan untuk output power supply yang menyuplai atau untuk pengecasan baterainya ini tidak keluar ya. Berarti dugaan kita benar, ternyata permasalahannya ada di power supply ini. Sekarang kita coba buka, kemudian kita cek komponen-komponen yang ada pada power supply ini. Nah, ini dia power supply-nya sudah kita buka ya. Kita cabut, kemudian kita amati bagian yang sensitif pada power supply ini. Karena di bagian bawah power supply ini menggunakan SMD ya, menggunakan komponen SMD. Di sini ada dioda, kemudian resistor dan kapasitor. Kita cek masing-masing ya, mungkin ada yang short. Kebetulan di sini kita mencurigai dioda ya di bagian sekundernya. Nah, ini dia di bagian dioda sekundernya. Di sini kita curiga. Sekarang kita coba ukur di kaki diodanya. Ya, benar saja, ternyata diodanya short ya, terhubung singkat. Di sini kita menggunakan skala laser dalam tes. Sekarang kita coba buka diodanya, kemudian kita tes apakah benar dioda ini short. Dan ternyata benar ya, dioda sekundernya ini short ya, terhubung singkat. Kita bolak-balik, ternyata diodanya emang short ya, short. Kita balik juga short ya. Sekarang kita cari pengganti dulu ya untuk dioda ini. Oke, dan sekarang kita mendapatkan pengganti ya. Mantap, ini cabutan ya.
sekarang kita tes dulu dioda untuk pengganti ini masih bagus ya. Kita balik lagi sekarang. Ya emang ini bagus ya, karena buzzernya tidak berbunyi. Sekarang kita coba pasang di sekunder power supply-nya. Setelah selesai pemasangan dioda tadi, sekarang kita rakit kembali, kemudian kita tes ya apakah tegangan 15 voltnya keluar atau tidak. Dan setelah semua terpasang bautnya, kita tes untuk tegangannya ya, apakah sudah bisa keluar atau tidak. Sekarang kita coba ukur untuk tegangan outputnya. Tidak bisa terlihat ya teman-teman, karena lampunya terlalu terang sehingga tidak terlihat. Kita pindah lagi, kita coba ukur ya teman-teman. Ternyata tegangan 15 voltnya sudah keluar ya, sudah keluar. 15,3 ya. Sudah keluar. Ternyata permasalahannya tadi itu ada pada dioda sekundernya ya, untuk dioda outputnya. Setelah selesai, sekarang kita rapikan kembali, kita pasang.
ngecas lagi ya. Nah, ternyata sekarang sudah bisa ngecas lagi ya. Sudah kita ngecas. Sekarang kita coba hidupkan, apakah sudah normal ya. Hidupkan bluetoothnya. HP yang kita gunakan ya. Sekarang kita coba play musik, apakah suaranya sudah normal kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.